Halo, salam sehat. Ya, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini pembahasan kita adalah tentang pemrosesan dan visualisasi data. Ini adalah merupakan bagian dari pokok bahasan dalam materi analisis data pada mata pelajaran Informatika kelas 10 SMA atau madrasah. Pada video sebelumnya, dalam video sebelumnya nanti bisa ditonton kembali. Kita telah membahas tentang bagaimana transformasi data dengan tujuan adalah untuk membuat data itu lebih mudah dibaca atau untuk lebih mudah dipahami oleh orang lain. Dan sampai kita pada video juga sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menyederhanakan data menjadi sekumpulan kelas atau bin. Dan kali ini kita tuntaskan bagaimana memvisualisasi data itu dan bagaimana memprosesnya untuk lebih visual lagi sehingga yang melihat lebih mudah memahami dan membaca, misalnya dengan menggunakan grafik atau pivot, table pivot. Nah, jadi ada beberapa bahasan kita kali ini, yaitu pertama, bagaimana kita mencari data sekunder yang terdapat dari berbagai situs di internet. Nanti kita akan mengunduhnya. Kemudian data tersebut kita muat ke dalam dataset ke dalam Microsoft Excel menggunakan aplikasi Excel. Lalu data itu kita buat dalam bentuk visualisasi dalam bentuk pivot table. Lalu kita buat nanti bentuk halaman dashboardnya, dan terakhir kita akan membuat slicernya. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama adalah kita download datanya dulu. Kita hubungkan dulu hotspot internet untuk bisa kita mendownload data yang dimaksud. Kemudian kita buka browser, boleh menggunakan Mozilla atau Google Chrome, terserah. Dan alamat data itu nanti saya letakkan di deskripsi video ini. Di sini alamatnya e4excel wp download e4excel.com/wp bla 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 bla. Nanti silakan langsung saja di copy, lalu kita cari. Nah, ini dia yang dimaksud. Ini data-data orang lain yang dikumpulkan oleh orang lain, dan sekarang kita mengolahnya untuk lebih visual. Langsung kita pilih yang ini saja, yang 100 data sales, data penjualan. Klik, kemudian dia akan otomatis membuka dialog untuk menyimpan, lalu save. Oke, setelah di save tampilkan, dan sekarang ini dia datanya. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu internetnya supaya tidak terganggu, karena kebetulan saya ini merekam. Nah, untuk bisa kita melihat data ini adalah data kompres, zip kompres atau RAR, WinRAR, zip dan RAR itu berarti data yang sudah dikompres atau dikemas. Nah, untuk bisa kita melihat data ini, kita harus mengurainya atau mengekstraknya dengan cara klik kanan, kemudian extra files, lalu OK. Dan setelah diekstrak atau diurai, maka dia akan terbentuk sebuah folder sendiri, sama dengan nama di WinRAR-nya atau WinZip-nya. Dan ini dia. Dan ini sekarang datanya.
Ini adalah bentuk format Excel yang CSV atau Comma Separated Value File, ya. Tipe filenya itu CSV. Dan kalau kita buka itu memang bisa kita lihat, namun ini berantakan, seolah berantakan karena hanya dipisahkan oleh koma, ya ini koma. Setiap kolom itu dipisahkan oleh koma. Nah, untuk itu kita akan membuatnya lebih visual. Untuk kita memasukkan dari sesuai dengan materi kita memuat dataset ke dalam Excel. Sekarang kita langsung file new, ya. Kemudian kita import data tadi yang baru kita download, pilih tab data, tab menu data, kemudian dari situ perhatikan di sana ada icon form text, lalu klik. Nah, kemudian kita tadi kita letakkan masih di download foldernya yang ini tadi 100 sales cukup. Nah, kita klik lalu import, kemudian kita next ini dan kita aktifkan komanya, next lagi, kemudian ini kita reset lalu finish, kemudian oke. Nah, ini data ini bisa kita buat lebih rapi lagi dengan menggunakan format tabel, ya. Nah, ini kita format tabel yang ada, katakan misalnya ini. Nah, ini dia. Nah, ini lebih rapi dia. Kemudian materi selanjutnya adalah kita membuatnya ke dalam pivot table sehingga lebih visual. Nah, caranya dari tab insert, yang menu tab insert, kemudian pilih pivot table ini, klik, lalu kita disuruh untuk menyeleksi area mana yang akan kita jadikan pivot. Dan pilihan ini adalah kalau kita akan membuatnya ke worksheet baru dan yang ini ke file baru di luar dari worksheet ini, maka kita pilih saja new worksheet lalu klik OK, dan inilah pivotnya. Dan ketika setelah seperti ini lebih visual karena kita bisa memilih-milih yang mana yang kita butuhkan untuk kita aktifkan. Nah, ini, ya. Sekarang misalnya bisa kita tambahkan total profit, total cost, bisa, ya, summary-nya, jumlahnya. Dan ini bisa diolah-olah, ya. Ini bisa diganti-ganti, terserah gimana sukanya. Bahkan kita buat juga misalnya total profitnya itu jadi report. Nah, ini di atas. Nah, ini tinggal kita mengolah-olah saja sesuai dengan kebutuhan yang kita ingin lihat, misalnya, ya, misalnya berdasarkan kota atau negara, ya. Kalau tadi region berarti berdasarkan benua, kalau berdasarkan kota bisa juga, tinggal kita aktifkan, ya. Dan yang mana kita mau lihat, nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat dashboardnya. Dashboardnya ini adalah sudah merupakan data visual, dan sekarang kita akan membuat dashboard dari data ini, ya. Kita akan membuat dia lebih menarik lagi dengan misalnya
membuat layoutnya, ya, layout dari tabel pivot ini. Nah, ini kita buat pivot grafik pivotnya juga, ya, dengan cara dari kita jadikan pivot chart. Kita bisa memilih bentuk chartnya seperti apa, ya, itu tinggal terserah. Kemudian kita okekan. Nah, ini sekarang, ya, dia sudah dalam bentuk chart, dan kita bisa misalkan kita nggak butuh cost, kita bisa lihat dalam bentuk chart. Nah, dengan begini kita lebih mudah membaca atau memahami dari data tersebut, ya, karena sesuai dengan apa kita tadi, kita telah membuat chartnya. Dan yang terakhir kita akan membuat slicernya. Slicer itu digunakan untuk menyaring pivot table, ya, untuk menyaring data dari pivot table-nya dengan cara, ya, kita pilih diagram yang kita inginkan, ya. Kemudian analyze, lalu kemudian kita pilih insert slice. Nah, ini kita bisa menambahkan, misalnya kita letakkan di mana saja boleh. Nah, untuk ini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita memilih order priority, kita okekan. Nah, ini dia, sehingga bentuknya bisa seperti ini. Tapi alangkah baiknya kalau membuat slicernya pada worksheet yang baru, ya, ini karena terjadi sempit. Nah, ini dia. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan memvisualkan bagi yang melihat tentang data itu sendiri, dimana kalau tadi di awal kita lihat data itu hanya dipisahkan oleh koma, dan sekarang kita telah berhasil membuatnya ke dalam lebih visual. Pertama, kita buat bentuk tabelnya lebih indah, kemudian kita buat tabel pivotnya, lalu kita buat pivot chartnya, dan kita buat slicernya. Kita telah berhasil untuk melakukan ini. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Silakan dipraktikkan langsung, dan jika ada pertanyaan boleh diberikan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat.